Selamat siang para pendengar, mahasiswa-mahasiswi yang sekarang ini lagi mengikuti mata kuliah tentang korupsi. Kemarin sudah kita membahas masalah korupsi, sekarang kita coba membuka mata kuliah secara online yang ada hubungannya dengan pencucian uang. Seperti kita ketahui saat ini, perkembangan masyarakat saat ini terdapat cukup banyak tindakan kejahatan yang menimbulkan kerugian pada suatu individu maupun masyarakat ataupun negara. Sering kita mendengar di berbagai stasiun TV nasional maupun internasional, di sosial media, perkembangan teknologi sekarang ini kita dengan gampang mendapat informasi begitu cepat masalah-masalah korupsi. Salah satu tindak pidana yang cukup banyak terjadi adalah kejahatan pencucian uang yang semakin marak. Pencucian uang tersebut semakin canggih seiring dengan perkembangan alat-alat teknologi, sehingga tindak pidana pencucian uang semakin sulit untuk dideteksi atau diketahui. Upaya penanganan yang dilakukan juga tidak hanya secara nasional, tetapi juga sudah melibatkan kerjasama antar negara secara regional maupun secara global. Secara teoritis, tindak pidana pencucian uang didefinisikan sebagai tindakan memproses sejumlah besar uang ilegal hasil tindak pidana menjadi dana yang kelihatannya bersih atau sah menurut hukum dengan menggunakan metode yang canggih, kreatif, dan kompleks. Atau tindak pidana pencucian uang sebagai suatu proses atau perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana yang kemudian diubah menjadi harta kekayaan yang seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah. Artinya bahwa uang yang disembunyikan tersebut sebenarnya diperoleh secara tidak sah dengan cara melakukan tindakan yang juga melawan hukum, tetapi diupayakan sedemikian rupa agar sumber uang tersebut menjadi seolah-olah bersumber dari tindakan yang sah dan dibenarkan oleh hukum. Itulah secara teoritis pengertian dari pencucian uang. Tindakan mengaburkan sumber uang ilegal semakin mudah dilakukan dengan menggunakan alat-alat teknologi informasi yang semakin canggih. Hal tersebut didukung lagi dengan adanya globalisasi di sektor perbankan sehingga menyebabkan banyak bank menjadi sasaran kejahatan pencucian uang. Sektor perbankan banyak menawarkan jasa instrumen lalu lintas keuangan atau transfer dana, sehingga sangat mudah digunakan untuk menyembunyikan dan menyamarkan asal-usul suatu dana ilegal. Dengan adanya globalisasi perbankan, maka dana ilegal dapat ditransfer antar bank hingga melampaui batas yurisdiksi suatu negara dengan tingkat kerahasiaan yang selalu dijunjung tinggi oleh perbankan. Di Indonesia, penanggulangan tindak pidana pencucian dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003, dan yang terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang atau Undang-Undang PP-TPPU.
Undang-undang tersebut juga menjadi dasar pembentukan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau disingkat dengan PPATK, yang merupakan lembaga independen yang diberi tugas dan wewenang dalam rangka pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia. PPATK diberi wewenang meminta informasi dan menganalisis transaksi keuangan yang dianggap mencurigakan. Adapun tugas utama PPATK adalah mendeteksi terjadinya tindak pidana pencucian uang dan membantu penegakan hukum yang berkaitan dengan pencucian uang dan tindak pidana asal atau predicate crime. Dalam prosedurnya, PPATK menganalisis transaksi keuangan dan kemudian membuat laporan adanya dugaan pencucian uang kepada kepolisian. Artinya dalam hal ini bahwa dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang, PPATK harus bekerja sama dengan kepolisian. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tanggung jawab utama dalam penegakan hukum pencucian uang tetaplah berada di tangan kepolisian, karena pada gilirannya semua hasil kerja atau hasil analisis transaksi PPATK harus ditindaklanjuti melalui peran kepolisian sebagai penyidik. Dalam sistem peradilan pidana, kepolisian berperan dalam pembuktian dugaan tindak pidana pencucian uang hingga menjadi terang melalui tindakan penyidikan. Pada tahap selanjutnya, kepolisian melakukan pelimpahan berkas ke kejaksaan untuk dilimpahkan ke pengadilan. Dengan demikian, tugas kepolisian merupakan pondasi awal dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang, baik yang diperoleh dari hasil penyelidikan sendiri maupun dari laporan PPATK. Dari pembahasan kita tentang pencucian uang yang seperti saya terangkan di atas, secara sederhana bisa saya katakan atau saya artikan bahwa pencucian uang merupakan proses yang dilakukan oleh para pelaku tindak pidana terhadap keuntungan hasil kejahatan. Tujuannya untuk menyamarkan dan menyembunyikan sumber asalnya. Pelaku tindak pidana menyamarkan sumber-sumber tersebut dengan mengubah bentuk dari dana, misalnya dengan membeli saham atau dengan memindahkan dana ke tempat yang kecil kemungkinannya menarik perhatian aparat penegak hukum. Dengan mencuci dana hasil kejahatan tersebut, para pelaku tindak pidana berupaya menjadikan dana hasil kejahatan tersebut seolah-olah merupakan dana yang legal. Tindak pidana pencucian uang tidak akan terjadi jika tidak didahului oleh tindak pidana asal, karena objek tindak pidana pencucian uang adalah harta kekayaan yang dihasilkan dari tindak pidana asal. Kejahatan pencucian uang sebagai suatu kejahatan yang mempunyai ciri khas, yaitu bahwa kejahatan ini merupakan kejahatan ganda bukan tunggal. Bentuk kegiatan pencucian uang ditandai dengan bentuk pencucian uang sebagai kejahatan yang bersifat follow-up crime atau kejahatan lanjutan, sedangkan kejahatan asalnya disebut sebagai predicate offense atau core crime, atau sebagai unlawful activity, yaitu kejahatan asal yang menghasilkan uang yang kemudian dilakukan proses pencucian. Seperti dengan ciri khas dari tindak pidana pencucian uang ini adalah bersifat follow-up crime atau kejahatan lanjutan, maka disebutkan dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang nomor 8 tahun 2010
TPPU hasil dari tindak pidana yang sering dilakukan pencucian uang di dalamnya adalah korupsi, penyuapan, narkotika, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migran dan perbankan, pasar modal, peransuransian, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, lingkungan hidup, kelautan, dan perikanan, atau tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 tahun atau lebih. Di Indonesia sendiri, penanganan tindak pidana pencucian uang dimulai sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang, dan diganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Ketentuan pidana tindak pidana pencucian uang telah diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Namun pada kenyataannya, meskipun sudah ada undang-undang yang mengatur tindak pidana pencucian uang ini, tapi tidak menutup kemungkinan untuk terjadinya tindak pidana pencucian uang, termasuk kejahatan asal dari tindak pidana penggelapan. Di Indonesia sendiri sudah banyak kasus-kasus besar yang terjadi. Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat dari hasil penelusuran ada sekitar 10,39 triliun dana yang terindikasi digunakan untuk pencucian uang. Angka tersebut terkumpul sejak 2016 sampai 2018. Sekarang kita coba lebih fokus terhadap pengertian pencucian uang ya. Pencucian uang dikenal dengan istilah money laundering yang berasal dari bahasa Inggris, yaitu money atau money menuliskannya, yang artinya uang, dan laundering atau pencucian. Sejak tahun 1930, istilah money laundering telah dikenal di Amerika Serikat ketika mafia membeli perusahaan yang sah dan resmi sebagai salah satu strateginya. Secara umum, istilah money laundering tidak memiliki definisi yang universal karena baik negara-negara maju maupun negara-negara berkembang masing-masing mempunyai definisi berdasar sudut pandang dan prioritas yang berbeda. Namun bagi para ahli hukum Indonesia, istilah money laundering disepakati dengan istilah pencucian uang. Pencucian uang adalah suatu perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana yang kemudian diubah menjadi harta kekayaan yang seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah. N. Willing mengemukakan bahwa yang menjadi objek utama dalam tindak pidana pencucian uang adalah uang kotor atau uang haram. Menurut N. Willing, dapat menjadi kotor atau haram dengan dua cara, yaitu pertama, melalui penggelapan pajak ya, tax atau tax evasion, yaitu memperoleh uang secara ilegal
tetapi jumlah uang yang dilaporkan kepada pemerintah untuk keperluan perhitungan pajak lebih sedikit daripada yang sebenarnya diperoleh. Kedua, memperoleh uang melalui cara-cara melanggar hukum, misalnya hasil penjualan obat terlarang atau drugs, sakes, perjudian gelap atau illegal gambling, penyuapan atau bribery, terorisme atau terorisme, pelacuran atau prostitution, perdagangan senjata atau arms trafficking, penyelundupan atau smuggling, dan kejahatan kerah putih atau white collar crime. Pada umumnya, berbagai pendapat yang dikembangkan mengemukakan bahwa money laundering atau pencucian uang adalah suatu cara atau proses untuk mengubah uang yang berasal dari sumber ilegal sehingga menjadi uang yang seolah-olah halal. Perkembangan terakhir menunjukkan bahwa pencurian atau pemutihan uang juga berasal dari hasil berbagai kejahatan. Unsur-unsur tindak pidana pencucian uang dapat kita lihat salah satu item perubahan yang termuat dalam Undang-Undang Pencegahan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah redefinisi pencucian uang. Hal ini terlihat dari unsur-unsur tindak pidana pencucian uang yang meliputi A. Pelaku. Dalam Undang-Undang TPPU digunakan kata setiap orang, di mana dalam pasal 1 angka 9 dinyatakan bahwa setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Sementara pengertian korporasi terdapat dalam pasal 1 angka 10 yang menyatakan bahwa korporasi adalah kumpulan orang dan strip atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Dalam undang-undang ini, pelaku pencucian uang dibedakan antara pelaku aktif, yaitu orang-orang yang secara langsung melakukan proses transaksi keuangan, dan pelaku pasif, yaitu orang yang menerima hasil dari transaksi keuangan, sehingga setiap orang yang memiliki keterkaitan dengan praktik pencucian uang akan diganjar hukuman sesuai ketentuan yang berlaku. B. Transaksi keuangan atau alat keuangan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah. Istilah transaksi jarang atau hampir tidak dikenal dalam sisi hukum pidana, tetapi lebih banyak dikenal pada sisi hukum perdata, sehingga Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang mempunyai ciri kekhususan, yaitu di dalam isinya mempunyai unsur-unsur yang mengandung sisi hukum pidana maupun perdata. Undang-Undang TPPU mendefinisikan transaksi sebagai seluruh kegiatan yang menimbulkan hak dan strip atau kewajiban atau menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih. Sementara transaksi keuangan ialah transaksi untuk melakukan menerima, penempatan, penyetoran, penarikan, pemindahbukuan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, dan strip atau penukaran atas sejumlah uang atau tindakan dan strip atau kegiatan lain yang berhubungan dengan uang. Transaksi keuangan yang menjadi unsur pencucian uang adalah transaksi keuangan mencurigakan. Definisi transaksi keuangan mencurigakan dalam pasal 1 angka 5 Undang-Undang TPPU adalah 1. Transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari pengguna jasa yang bersangkutan. 2. Transaksi keuangan oleh pengguna jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh pihak pelapor sesuai dengan
ketentuan undang-undang ini. 3. Transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana. Atau 4. Transaksi keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh pihak pelapor karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana. C. Perbuatan melawan hukum. Penyebutan tindak pidana pencucian uang salah satunya harus memenuhi unsur adanya perbuatan melawan hukum sebagai dimaksud dalam pasal 3 Undang-Undang TPPU, di mana perbuatan melawan hukum tersebut terjadi karena pelaku melakukan tindakan pengelolaan atas harta kekayaan yang patut diduga merupakan hasil tindak pidana. Pengertian hasil tindak pidana dinyatakan dalam pasal 2 tentang tindak pidana pencucian uang, yang dalam pembuktian nantinya hasil tindak pidana tersebut merupakan unsur-unsur delik yang harus dibuktikan. Pembuktian apakah benar harta kekayaan tersebut merupakan hasil pidana dengan membuktikan ada atau tidak terjadi tindak pidana yang menghasilkan harta kekayaan tersebut. Tahap-tahap tindak pidana pencucian uang. Untuk melakukan tindak pidana pencucian uang, biasanya para pelaku memiliki metode tersendiri dalam melakukan tindak pidana pencucian uang. Secara teknis, tindak pidana pencucian uang merupakan suatu proses yang memiliki rangkaian 3 tahap, yaitu penempatan atau placement, pengaburan atau layering, dan integrasi atau integration. Berikut penjelasan dari tahap-tahap pencucian uang tersebut. Placement. Placement adalah tahap awal dari pencucian uang. Placement adalah tahap yang paling lemah dan paling mudah untuk dilakukan pendeteksian terhadap upaya pencucian uang. Placement adalah upaya penempatan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan atau financial system, atau upaya penempatan uang giral atau cek wesel bank, sertifikat deposit, dan lain-lain kembali ke dalam sistem keuangan, terutama perbankan, baik dalam negeri maupun di luar negeri. Jadi placement adalah menempatkan dana yang dihasilkan dari suatu kegiatan tindak pidana ke dalam sistem keuangan antara lain. A. Menempatkan dana pada bank. Kadang-kadang kegiatan ini diikuti dengan pengajuan kredit atau pembiayaan. B. Menyetorkan uang pada bank atau perusahaan jasa keuangan lain sebagai pembayaran kredit untuk mengaburkan audit trail. C. Menyeludupkan uang tunai dari suatu negara ke negara lain. D. Membiayai suatu usaha yang seolah-olah sah atau terkait dengan usaha yang sah berupa kredit atau pembiayaan sehingga mengubah kas menjadi kredit atau pembiayaan. E. Membeli barang-barang berharga yang bernilai tinggi untuk keperluan pribadi atau membelikan hadiah yang nilainya mahal sebagai hadiah kepada pihak lain yang pembayarannya dilakukan melalui bank atau perusahaan jasa keuangan lain. 2. Layering. Layering adalah memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya, yaitu tindak pidananya melalui beberapa tahap transaksi keuangan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul dana. Dalam hal kegiatan ini terdapat proses pemindahan dana dari beberapa rekening atau lokasi tertentu sebagai hasil placement ke tempat lain melalui serangkaian transaksi yang kompleks dan didesain untuk menyamarkan dan menghilangkan jejak sumber dana tersebut. Bentuk kegiatan tersebut adalah
A. Transfer dana dari suatu bank ke bank lain dan atau antar wilayah negara. B. Penggunaan simpanan tunai sebagai agunan untuk mendukung transaksi yang sah. C. Memindahkan uang tunai lintas batas negara baik melalui jaringan kegiatan usaha yang sah maupun shell company. 3. Integration. Integrasi adalah upaya menggunakan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana yang telah masuk ke dalam sistem keuangan melalui penempatan atau transfer sehingga menjadi harta kekayaan halal untuk kegiatan bisnis yang halal atau untuk membiayai kembali kegiatan kejahatan. Integration pada dasarnya adalah tahapan pelaku telah berhasil mencuci dananya dalam sistem keuangan atau tahapan di mana dana yang telah dicuci diharapkan dapat disejajarkan dengan dana yang sah secara hukum maupun ekonomi. Pada tahap ini uang yang telah dicuci dimasukkan kembali ke dalam sirkulasi dengan bentuk yang sejalan dengan aturan hukum. Proses integrasi ini terjadi apabila proses layering berhasil. Proses layering hanya dapat dilakukan apabila plasmen berhasil dikacaukan.